Jadi hari ini saya tuh pengen bahas kasus viralnya alumni beasiswa LPDP, anaknya jadi WNA, udah sah jadi WNA. Terus keluarlah statement, mari kita usahakan paspor WNA itu biar kita aja yang WNI, anak-anak kita jangan. Terucap perkataan itu dari orang yang kuliahnya dibiayai oleh negara, orang yang kuliahnya dibiayai oleh dari pajak-pajak kita. Ini orang udah dikasih biaya untuk kuliah di luar negeri, ber-CMS negara sendiri yang membiayai. Ini beratnya kayak mama kamu membiayakan seluruh kehidupan kamu untuk sampai kuliah di luar negeri. Sampai di luar negeri kamu cari mama baru. Kan tak masuk kayak gitu tuh. Lagunya udah mati pula ini ya. Mainkan lagu tipis-tipis. Itu dia. Jadi si Itawakal bertanya, menurut Darin biaya untuk penerima beasiswa itu apakah 100% dari pajak? Ya dari pajak, karena kan itu LPDP. Dari lembaga pendanaan entar saya lupa LPDP ini apa namanya? LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan. Jadi dia itu suka memberi beasiswa-beasiswa ke orang-orang. Cuman masalahnya kan beasiswa LPDP ini kayaknya nggak semua mahasiswa tahu, entah informasinya putus dari si pemberitahu atau si pencari informasi yang nggak dapat aksesnya. Menurut saya ya kawan-kawan, kebanyakan beasiswa itu salah sasaran. Banyak penerima beasiswa yang sebenarnya tidak berhak menerima beasiswa itu sendiri gitu. Karena menurut saya ya yang harusnya mendapatkan beasiswa, entah itu beasiswa LPDP atau beasiswa apapun lah, di luar dia memang berprestasi, harusnya dia adalah orang yang memang butuh si bantuan biaya beasiswa ini. Misalnya kalau misalnya dia orang berduit, terus dia cerdas, dia dapat beasiswa, kayaknya tidak harus lebih besar dari orang yang nggak punya duit tapi tingkat prestasinya sama gitu, paham nggak? Ini ada dua orang cerdas ini orang pintar, sama-sama IPK bagus, IPK-nya 3,9 dua-duanya. Satu dari orang kaya, satu dari orang miskin. Ya keduanya dapat beasiswa karena prestasi. Cuman kayaknya yang perlu support prestasi beasiswa lebih ya si miskin nun ini nih. Apalagi soal beasiswa LPDP. Kayaknya banyak salah sasaran deh. Menurut saya orang yang berhak menerima beasiswa LPDP adalah orang yang berprestasi tapi miskin dan dia mau menuntaskan pendidikannya di luar negeri sampai selesai. Setelah itu dia harus mengabdi kepada negara. Walaupun misalnya di kontrak LPDP beasiswa itu sudah ada. Ini mungkin masih feeling saya aja ya. Kebanyakan orang-orang yang dapat beasiswa LPDP ke luar negeri itu setelah dia melihat keindahan di luar negeri ini, rasanya aku agak malas ya balik ke Indonesia nih ya. Malas aku melihat gorong-gorong, malas aku melihat gang-gang sempit, malas aku melihat perkumpulan manusia-manusia busuk itu. Saya lebih nyaman di luar negeri ini karena ada salju. Jadi betah lah dia di situ, cari kerja lah dia di situ. Terus lupa deh kalau dia sebenarnya dibantu beasiswa oleh LPDP, kecuali ya biaya sendiri kuliah dengan uang orang tua kalian atau uang dari pekerjaan kalian. Ya udah terserah lah itu. Ini disupport dibantu sama negara dari pajak-pajak orang-orang susah tadi. Itawakal lagi, karena saya kurang setuju dengan asumsi Darin bahwasanya uang beasiswa itu berasal dari pajak masyarakat. Ini pertanyaan yang bagus Itawakal. Kita cek ya Itawakal. Ini saya langsung cari di internet ya. Beasiswa LPDP duitnya dari mana? Kita tanya Google ya. Dana beasiswa LPDP berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, terutama dari pajak rakyat yang dikelola sebagai dana abadi pendidikan oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme investasi.
dalam kurung seperti surat berharga negara. Hasil pengembangan investasi ini digunakan untuk membiayai kuliah, bukan pokok dananya. Itu dia. Jadi berikut detail sumber dana dari LPDP, yaitu pajak rakyat. Itu dalam tanda kurung utama. Komponen terbesar penerima negara yang dialokasikan ke dana abadi. Yang kedua, PNBP atau pendapatan lain, misalnya penerimaan negara bukan pajak dan sumber lain yang sah ya. Dana abadi pendidikan, dana yang diinvestasikan agar berkelanjutan untuk generasi berikutnya. Terus dari investasi, hasil imbal hasil dari pengelolaan dana oleh Badan Layanan Umum BLU LPDP. Begitu, tapi yang utamanya ini di tanda kurung sama si Google ini ya dari pajak rakyat. Kalau dibilang 100% bukan dari pajak rakyat, benar juga, Itawakal. Ya saya salah tadi itu, bukan 100% dari pajak rakyat, tapi pajak rakyat lah yang utama. Sisanya dari ya pendapatan lain. Penerimaan negara bukan pajak ini apa? Dan sumber lain yang sah gitu. Apa? Keuntungan jual kayu hutan? Atau apa gitu? Jadi saya kurang tahu. Saya sempat melihat video dari si mbak-mbak itu, cuplikan aja sih, karena kan saya pasti dapat berita itu setelah viral-viralnya. Dia sangat apa ya? Kalau di bahasa Minang tuh sangat poa. Poa ini bahasa Indonesianya apa ya? Sangat poa gayanya apa ya? Sengak, bukan sengak. Poa tuh kayak, ya alhamdulillah aku masih benar-benar mereka, cuma sumpah aku mereka biarkan aku yang WNI anak-anakku jangan ya, maksudnya kayak apa ya, sengak ya kalau di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Minang tuh poa dia kayak, kita ngelihat dia tuh kayak kau dibiayai sama negara, onge pula kayak kau dicetak kayak gitu. Terus sekarang yang kasihan siapa? Lakinya, suaminya. Suaminya dituntut untuk mengembalikan semua biaya beasiswa dari si istrinya itu. Terus istrinya di blacklist dari pekerjaan di Indonesia yang ada hubungannya dengan pemerintah. Kalau nggak salah ya beritanya kayak gitu ya. Double kasihannya gitu. Walaupun katanya si kakak itu sudah minta maaf, sudah mengklarifikasi di sosial medianya. Tapi ya ya apa ya, semoga ini jadi pelajaran juga lah untuk kawan-kawan yang dapat beasiswa ke luar negeri. Kita bahas beasiswa yang sering salah sasaran. Ini pengalaman pribadi saya aja ya. Jadi dulu saya kuliah itu sudah awal pertama kali pakai sistem UKT, uang kuliah tunggal, yang mana biaya kuliah itu ditentukan dari pekerjaan orang tua kita. Jadi kalau misalnya kerjaan orang tuanya sudah stabil, orang-orang berduit, PNS, direktur dan lain-lain, nah dia wajib membayar uang kuliah yang tinggi sesuai standarnya. Terus kalau misalnya dia susah ini enggak ada duit, itu biayanya rendah. Atau dia berprestasi atau apalah gitu, terus dia nggak punya duit dan dia bisa dibantu, dia dapat beasiswa. Jadi ada 3 kategori ya. Beasiswa yang beasiswa uang kuliah yang tinggi, uang kuliah yang normal, yang rendah, murah, dan uang kuliah gratis alias dapat beasiswa. Waktu saya awal kuliah, awal mendaftar, saya jujur aja lah, saya orang tua udah pisah, saya bilang. Terus ya si bapak sudah tidak menafkahi secara ekonomi keluarga, orang tua perempuan juga jadi apa namanya, pekerjaan yang simpang siur, kayak nggak jelas gitu. Saya hidup dari nenek, gitulah cerita soal status keuangan yang sulit. Nah, setelah saya jujur saat interview, tahu nggak hasil keluarnya berapa uang kuliah saya? 4 juta, paling tinggi. Uang kuliah 4 juta kok bisa? Saya sempat waktu uang kuliah 4 juta itu, emak saya bilang, kita cariin aja lah duitnya dulu, kuliah lah kamu semester ini dulu.
nanti semester 2 kita pikirin lagi gitu. Nah, saya di semester 1 itu langsung saya ajukan banding, protes saya nggak bisa saya kuliah dengan biaya 4 juta ini nih, karena keluarga saya gini. Ditambah saya tahu ada teman saya yang mendapatkan beasiswa, tapi seharusnya bukan dia yang mendapatkan beasiswa. Ternyata waktu itu dia bilang, ini saya agak cepu tapi ya udahlah, orang tuanya petani. Oh, kasihan mungkin si interviewnya, ya udah uang kuliah gratis terus kamu dapat beasiswa. Ternyata benar orang tuanya petani. Tapi mohon maaf, petani sawit. Bukan sawit punya orang, sawit punya sendiri. Waktu itu mahasiswa belum ada yang iPhone, dia sudah punya iPhone 5. Gimana ceritanya tuh? Dapat beasiswa dia. Apakah dia berprestasi? Enggak. Semester 1 IP-nya 1,7. Itulah Darin, namanya mulutmu harimaumu. Ihsan, makasih Ihsan. Nih kata Ilham Coki Wahyudi, ndak ada ampun kecek Pak Purbaya ada Darin ya, ndak ada ampun. Gimana mau ampun lagi, jatuhnya sudah merendahkan negara. Kecewa lah, saya sudah biayai kamu tapi kamu sampai segitunya ngomong gitu. Saya walaupun sebenci-bencinya dengan negara saya ini, saya jujur aja, banyak hal-hal yang mesti diperbaiki di negara kita ini, tapi saya tidak sejahat atau merendahkan lah. Benci itu kan bentuk kata peduli gitu. Saya benci. Kenapa saya benci? Karena harusnya tidak begini. Harusnya ini bisa diperbaiki begini. Saya juga berpikiran ya, kenapa si kakak itu merasa kecewa, mungkin merasa tidak suka jadi WNI. Terus kayak keluar statement, biarlah aku yang WNI, anak-anakku jangan. Menurut saya karena dia dapat kuliah di negara yang mungkin lebih baik dari Indonesia. Mungkin dia kan di British ya, di Inggris, dia melihat the world is so beautiful, snow, and Ratu Inggris Queen Elizabeth. Jadi dia ngerasa kayak, wah aku nyaman kehidupanku di sini, tidak terik, tidak panas gitu. Coba kalau dia dapat beasiswa kuliah di negara yang mungkin lebih bawah daripada Indonesia, apakah masih akan keluar statement akhirnya anakku WNA sini nih, aduh gimana ya cara ngubahnya jadi WNI, karena saya nggak mau anak saya jadi WNA sini. Apa nih, negara apa ini? Saya mau ke Indonesia aja. Coba bayangin perasaan suami kakak itu di rumah saat ini, saat dia diperiksa dan diminta untuk mengembalikan semua biaya beasiswa dari pemerintah. Totalnya M-an kalau nggak salah, berapa M gitu. Apa yang dilakukan oleh suami si kakak itu ketika dia harus mengembalikan uang negara dari beasiswa si istrinya. Contoh, misalnya istrinya mau bikin konten, suaminya kayak udah cukup tuh, nggak usah konten nggak usah speak up nggak usah lagi, udah cukup udah ya, udah cukup. Ini teras sapu aja, ini teras sapu udah apa deh. Ini udah mulai ada berdebu, dia sapu ini aja nih, nggak apa-apa. Udah konten udah ya. Lanjut lagi dari Itawakal. Mungkin itu bentuk kekecewaan si kakak itu dengan hak dan kewajiban WNI kalau Darin, meskipun tidak membenarkan statement beliau, tapi ya sudahlah. Nah, ini kita coba POV dari si kakak itu ya. Saya nggak tahu apakah ada hak kewajiban yang hak dan kewajiban yang memberatkan dia di luar negeri itu, sehingga dia keluarlah statement, saya sudah melakukan yang terbaik kok untuk Indonesia, tapi kenapa saya tidak dihargai begini. Ya saya tahu kalian yang membiayai pendidikan saya, cuman saya sudah berkontribusi balik, kaliannya yang aneh gitu. Udahlah saya enggak WNI aja lah, saya mau jadi WNA aja gitu kan, bisa jadi POV-nya seperti itu. Dari Ignore 17, mungkin niat beliau sarkastik atau kritik pemerintah, tapi jujur cara beliau rada kurang sih.
Tapi kalau niatnya untuk dapat atensi viral dari publik sih, OP sih cara beliau. What a mentality. Yeah, 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 yeah. I agree. Yes. Kalau kalau pengen nyari viralnya tuh OP tuh, OP. Jujur. Jujur. OP sih dia tuh. Yakin saya. Fatihatul Lisan 7,7 M kalau ndak salah. 7,7 M si suami harus mengganti rugi. Aduh, kemana duit mau dicari tuh? 7,7 M, ya Allah, 7,7 M. Apa tadi? Suami LPDP didenda 7,7 M. Oh, berdasarkan laporan terkini per Februari 2026, suami dari alumnus penerima beasiswa LPDP atas nama jumlah dana meski menjumlahkan estimasi denda yang fantastis, estimasi dana yang harus dikembalikan bisa mencapai miliaran rupiah. Beberapa sumber menyebut nah sampai 77 lah. 2,8. 2,5. Ya ada 2,8, 2,5 lah ya. Jadi si suami harus mengembalikan biaya biaya dari pemerintah beserta dendanya 2,5 miliar. Ya Allah, 2,5 miliar tuh bisa mendatangkan Ronaldo ke Semen Padang lah. Coba kita lihat berapa gaji Ronaldo per hari. Kita cari berapa gaji Ronaldo per hari. Ya, 21 miliar per hari. Terlalu tinggi Ronaldo per hari. Jangan per hari. Per jam. Per jam masuk ini, per jam. Per jamnya itu mencapai 600 juta hingga 88 juta. Kalau misalnya 2,2, 2,5 itu berarti 1, 2, 3, 4. 4. Bisa 4 jam bertemu Ronaldo, bisa 4 jam main PS sama Ronaldo, bisa 4 jam mabar sama Ronaldo. 2,5 M denda si suaminya itu bisa dialokasikan untuk bertemu Ronaldo 4 jam aja. Lihatlah Ronaldo tuh dari atas sampai bawah. Terus bilang ke dia kan, Ronaldo, shoo, lagi, shoo. Coba kita kali-kaliin lagi. Kalkulator, mana kalkulator? Kalkulator. Ya, 2 miliar 500 juta dibagi 4 juta rupiah. Biaya kuliah saya waktu 1 semesternya 4 juta. Nah, kita lihat. Bisa saya kuliah selama 625 semester. Atau kita bagilah. Kita bagi bagi 12 semester. Kelamaan dah sih. 10 semester aja. 5 tahun. 12 aja lah. Kita bagi 12 semester. Jadi per orang itu, per mahasiswa dapat jatah 12 semester kuliah. Kita lihat berapa orang yang bisa kuliah dari denda 2,5 M ini. Ada 52, ada satu kelas lah. 2 kelas lah ini ya. Ada 2 kelas mahasiswa yang dibeasiswakan untuk kuliah dengan tenggat waktu 12 semester. Gratis. Siapa di sini yang pernah mendapatkan beasiswa? Atau punya teman yang mendapatkan beasiswa, tapi sepertinya dia tidak layak. Pengalaman saya dapat beasiswa itu, pertama kali dapat beasiswa itu SD. Kelas 4. Kelas 4 kalau nggak salah ya. Kelas 4 saya dapat SD dari Semen Padang. Ini nyambung ke Semen Padang ini tadi nih. Saya dari sekolah SD 18 Kampung Baru itu mengambil beasiswa ke Semen Padang, ada ballroom di Semen Padang itu. Dan semua anak SD itu berkumpul di situ di ballroom itu, mendengarkan pidato, mendengarkan inilah supaya Semen Padang berkontribusi bla 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 gitu. Terus kita dikasih amplop. Nah, amplopnya itu duit. Nah, itulah
beasiswa kita. Beasiswanya tidak ditransfer, tidak bentuk digital, uang cash. Dan saya masih ingat berapa berapa beasiswa yang saya dapat waktu kelas 4 SD. 325.000. Waktu SD di amplop itu ada duit 200, ada duit 50, ada duit 20 dan 5.000. Dari mana saya tahu? Karena saya buka, terus ada guru saya, terus guru memotong biaya itu untuk waktu itu ada beli buku apa gitu. Pokoknya ada biaya buku yang saya tuh belum lunas, diambil dari uang beasiswa, terus sisanya saya kasih ke orang tua dan saya cuma ngambil 5.000-nya aja untuk main PS 3 jam.